Kalian pernah kepikiran nggak sih, ya, kenapa si A yang selalu diundang, dilirik, dan diajak kolaborasi? Jadi kalau kita punya teman, kok dia terus yang diajak ya? Kepikiran nggak? Gue suka kepikiran sih, ya. Terus, kok bisa ya? Satu postingan dia doang, tapi orang langsung ingat namanya. Bisa, ya. Atau yang lebih greget ya, padahal idenya biasa aja, tapi kok dia yang dipanggil dan dapat proyek? Why? Gitu. So, di video kali ini gue mau bahas tentang visibility, credibility, dan profitability. Gimana caranya kita dari yang sering kelihatan, kemudian akhirnya bisa dipercaya, dan pada akhirnya orang mau membuat profit untuk kita. Dan ini ternyata adalah part dari marketing strategi ya. Gue memberikan nama sebagai The Gartner's Marketing Strategi. Oke? Goodness marketing strategi. Marketing strategi kebaikan yang akhirnya dari visibility, credibility, dan akhirnya jadi profitability. Selamat datang di belajarpublicspeaking.id, di mana channel ini membahas tentang ilmu komunikasi, public speaking, presentasi, ngobrol sama orang, networking, relationship, dan kalau lo suka, langsung ya subscribe channel kita. So, kita mulai pembahasannya. Jadi, untuk yang kita punya cita-cita, punya keinginan, pada akhirnya orang tuh bisa mempromosikan kita, bisa mereferalkan kita sama orang lain. Itu memang step-stepnya nggak segampang cuman lu bilang ke orang dan akhirnya orang itu bakal langsung ingat dan mempromosikan kita. Itu tuh perlu step-stepnya ya. Jadi memang orang harus kenal kita dulu, mungkin merasakan kita dulu seperti apa ya, akhirnya muncul yang namanya trusting, akhirnya muncul juga yang namanya branding, dan akhirnya mereka mau promosikan kita ketika itu juga ada orang lain yang nanya atau mungkin mencari tahu. Nah, gue akan jelasin cara-caranya ya, how to make people remember about us ya, hingga akhirnya menjadi sebuah personal branding yang bagus. Cara-caranya ada 4. Yang pertama, lu harus punya yang namanya omnipresent strategi ya. Jadi lu aktif di berbagai macam sosial media ya, seperti IG, TikTok, WA status, YouTube Short, Google Business. Lu ada di semuanya sehingga orang bisa ingat dan visibility kita jadi bagus gitu ya. Memang kuncinya memang nggak bisa ini ya, nggak bisa lari dari yang namanya eksis. Kalau kita nggak eksis, orang gampang lupa. Apalagi hari ini attention setiap orang itu semakin kecil, semakin pendek, dan terlalu cepat beralih modenya. Fokusnya terlalu cepat ke distract, sehingga kalau kita nggak sering-sering kelihatan, maka orang bakal cepat lupa. Lalu berkaitan sama omnipresent strategi ya, lu bisa posting konten rutin dengan visual hook dan personal touching. Nah, jadi menurut gua jangan kita meniru-niru orang lain ya. Kalau punya role model, lu butuh ide insight, bolehlah kita cari-cari role model ya dari orang lain ya. Lu bisa benchmark sama mereka. Tapi ketika lu ngomong seperti ini ya, lu akan melihat ya, gua ngomong seperti ini, lu ketemu gua, ya gua kan sama kayak begini juga. Jadi orang bakal notice, bakal lebih gampang ingat. Kalau lu di kamera seperti ini ya, ngomongnya seperti motivator. Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini Samuel ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Public Speaking untuk Jualan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan dalam berjualan? Kalau pernah, maka Bapak Ibu wajib sekali mempelajari materi yang satu ini. Nah, kalau ini kan terlalu, ini basically bukan gue banget ya kayak begitu ya. Gue ngomongnya seperti ini nih. Ya mungkin terpatah-patah, ngomongnya kayak orang ngobrol, terus ngomongnya juga agak ala-ala dikit-dikit lah. So, ketawa-ketawa kayak begini. Lu akan menemukan hal yang sama ketika lu ketemu gue. Sama, gue orang seperti ini. So, personal touching itu salah satunya adalah dengan lu tidak mengubah karakter diri ketika lu menyampaikan di konten sosmed. Itu menurut gue. Silahkan debat aja kalau salah ya. Kemudian yang berikutnya, lu bisa melakukan repurpose konten ya, di mana satu ide dalam 7 bentuk. Ya ada muka lu nya, tapi misalnya satu dalam bentuk infografik, satu dalam bentuk carousel, bagi-bagi file, kemudian satu dalam bentuk video, video pendek, video panjang, everything lah ya. Jadi itu adalah disebut dengan omnipresent strategi ya. Kemudian ada yang namanya positioning signature, di mana lu punya kalimat tagline atau angle khas yang bikin beda. Mungkin seperti ini terus kalau ngomong, seperti ini terus. Ya. Kemudian contohnya seperti apa sih? Introvert yang ngajarin kamu jadi jago public speaking. Ya itu. Atau misalnya lu sering mengucap kata-kata Samuel Plumbing Man. Halo guys, Samuel Plumbing Man. Nah, itu kan something like ini ya, unik ya. Yang ketiga, lu bisa gabung di community footprint ya, gabung forum, grup, line event, kolaborasi konten, ya pokoknya muncul aja di banyak circle. Nanti lu lagi, dan akhirnya lu gampang diingat. Oke? Nah, poinnya begini ya, kan sekarang lu udah sering kelihatan, tapi belum tentu lu bakal
gampang diingat. Oke, so ada strategi keempat ya, yang untuk membuat kita lebih gampang diingat. Ya, adalah kita harus berbuat baik, dan itu superpower yang bisa diingat sama orang. Ya, dengan kita berbuat baik sama orang, itu orang bakal ingat dengan kebaikan kita. People will forget what you say, but people never forget what you make them feel. Gitu ya. Jadi orang mungkin lupa dengan apa yang lu ngomong, tapi orang bakal ingat dengan apa yang membuat mereka merasakan tentang lu. Gitu. Jadi kalau pernah bikin mereka happy dengan jokesnya lu, mereka ingat sama ketawanya, happy-nya, udah gitu baru ingat sama kejadiannya. Gitu urutannya. Jadi kalau lu mau bikin mereka ingat, lu harus bikin mereka merasakan emosi sesuatu. Ya, entah kesel, entah marah, entah cemas, everything lah. Pokoknya lu bikin mereka merasakan tentang sesuatu itu. Dengan begitu lo akan diingat, ya. Dan hal tersebut itu bisa meningkatkan yang namanya visibility, dan dari visibility muncul credibility, akhirnya dipercaya, dan pada akhirnya profitability, yang artinya didoain rezekinya makin kencang, direkomendasikan, dikasih referral. Nah, so berkaitan sama kebaikan ya, apa yang bisa lo lakuin sama teman-teman yang mungkin lo targetin lah gitu. So lo bisa berikan perspektif baru saat mereka bingung. Ya, jadi kalau teman kamu galau, kamu dengerin tanpa ngejudging. Kamu bisa kasih insight logis tapi empatik ya. Jadi mereka akan merasakan lu tuh cocok banget dijadikan tempat curhat, dan bakal jadi top of mind mereka untuk orang lain yang lagi butuh lu. Ya, butuh bangunan, langsung ingatnya Samuel gitu kan ya. Karena gue pernah memberikan solusi sama orang yang satu ini. Jadi ya hutang budi ya, maybe ya bisa dibilang begitu juga, tapi ya poinnya adalah orang tuh terbiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Siapa nih top of mind ini? Itulah ya akan menjadi rekomendasi untuk orang lain tersebut. Oke, baterai gue barusan habis, jadi gue lanjutkan di sini ya. Nah, yang poin kedua adalah lu bisa menawarkan bantuan tanpa diminta. Oke, kasih aja bantuan tanpa diminta. Ini juga bisa membuat orang tuh ingat sama kebaikan kita. Ingat, kuncinya adalah kita harus membuat mereka itu merasakan sebuah emosi, baik positif ataupun negatif. Ya, bagusnya sih positif ya, terhadap apa yang kita lakukan terhadap mereka. Jadi hindari ngomong-ngomong, tapi lebih ke memberikan emosinya. Ya, gue ulangin terus-terusan ya, biar lu makin nancep nih di kepala nih. Tawarkan bantuan tanpa diminta. Contohnya adalah lu merepost jualan temen, itu bisa. Kemudian kasih review tanpa diminta. Kemudian bantuin relasi kerja pas mereka lagi stuck. Jadi mereka akan merasa reliable ya. Dan manusia cinta banget sama orang yang punya inisiatif tanpa embel-embel. Tuh, ingat ya, berhubungan sama orang lain yang punya inisiatif tanpa embel-embel. That's the point. Nah, yang ketiga, biasakan lu memberikan apresiasi kecil tapi tulus. Ya, aku salut lo, kamu konsisten banget bikin konten. Gaya ngomong kamu tuh calming banget ya, cocok buat public speaking. Bagus. Ya, apresiasi itu kayak dopamine injection yang bikin orang ngerasa dihargai, dan orang itu akan punya special memory terhadap apa yang kita berikan sama mereka. Yang keempat, lo bisa ngasih value spesial yang nggak semua orang punya. Ya, misalnya lo bisa share insight dari buku atau jurnal yang mereka belum tahu. Lalu bantu bikin copywriting atau template konten buat mereka. Ya, itu sifatnya free value, dan that's really good untuk memorable terhadap orang tersebut ya. Kamu bakal kelihatan beda, bukan cuma baik tapi juga berguna, plus jadi kelihatan lebih spesialis. Nah, mantap ya. Yang kelima, jadi pengingat hidup bukan hanya penyala dosa ya. Jadi pengingat hidup bukan penyala dosa. Apa tuh? Jadi contoh kayak gini, gue tahu lu salah, tapi gue percaya lu bisa benerin ini. Lu lebih dari sekedar kesalahan lu yang kemarin, oke? So, efek apa yang bakal didapatkan? Kamu jadi tempat kembali, bukan tempat dihindari. Dan itu langka banget di zaman yang judgmental. So, ini ada tiga level tindakan baik ya. Pertama basic ya. Ini mungkin lu merasa ide yang tadi gue share barusan itu terlalu berat. Mungkin terlalu tidak terbiasa untuk lo lakuin. Nah, jadi gue mau share dari hal kecil dulu, lo lakuin, biasain, lama-lama eskalasi supaya bisa makin canggih itu tindakannya. Dan tentunya sesuatu yang makin canggih, makin susah ditiru, orang akan lebih ingat ya, karena keunikan itu membuat orang lebih gampang ingat ketimbang sesuatu yang sifatnya pasaran. Tapi kan kita butuh step by step dong, gak mungkin sesuatu langsung jago ya. Jadi yang pertama, mungkin buat kalian-kalian yang masih kesusahan untuk berbuat baik ya, pertama lu bisa lakukan senyum ya, sesimpel memberikan senyuman ya. Kalau menurut Islam, ajaran Islam ya, senyum adalah ibadah ya, that's good.
lo lakuin adalah senyum. Bantu kecil-kecil lah, untuk hal-hal yang sifatnya lo bisa lakuin aja ya, kecil-kecil aja, bentuk kecil. So memberikan semangat tipis-tipis ya, that's good. Oke. Efeknya ringan, tapi lo harus lakuinnya sering biar orang tuh ingat sama lo. Yang kedua, middle ya, dengerin dan bantuin promosi. Ini sifatnya middle. Ini udah lebih kreatif ya, udah harus lebih butuh inisiatif tinggi ya. Secara efeknya nempelnya bakal sedang. Oke. Nah, kita kan pengen dong yang nempelnya seumur hidup nggak lepas ya. Apa yang bisa lo lakuin? Lo bisa menyelamatkan hidup dia secara emosional atau finansial. Wah, itu paling susah, paling berat. Ya, jadi kalau lo bisa melakukan sesuatu yang sifatnya bikin dia bangkit, bikin dia terasa selamat hidupnya, ini bakal membuat dia, ya kalau kata orang sih utang budi. Cuma kalau menurut di sini adalah nempel seumur hidup. Oke? Jadi yang perlu gue bilang adalah kebaikan yang paling nempel itu bukan yang paling mahal, tapi yang paling relevan sama kebutuhan emosional orang itu saat itu. Dan kalau kamu bisa bantu orang ngelewatin satu masa sulitnya, dia akan selalu ingat kamu. Dan kadang dari satu tindakan itu aja hidup kamu bisa berubah ya. Itu kalau kita share-share di sosmed itu kategori yang mana? Kalau menurut gua sih itu kategorinya yang basic. Itu kategorinya ringan. Orang bakal ingatnya ya tipis-tipis lah, samar-samar. Tapi kita harus lakuinnya sering supaya orang bisa ingat. Nah, makanya harus eksis. Kan susah juga ya kalau kita nolongin orang tapi konteksnya di sosmed ya. Tapi ya intinya sih biar orang nggak lupa juga sih ya, bagian sosmed. Oke? Nah, intinya setelah visibility yang 4 strategi yang sudah gua share, lo sudah lakuin, ya itu adalah omnipresent, positioning, signature ya, artinya lo punya positioning yang bagus sehingga orang bakal ingat. Terus lo sudah gabung sama community footprint, lo sudah berbuat baik. Sekarang saatnya kita masuk ke credibility supaya orang percaya sama lo, terasa malu, dan mereka bisa mempromosikan lo sama yang lain. Caranya gimana? Kita bisa menunjukkan hasil kerja keras kita ya, hasil kerja nyata, dan tunjukkan juga testimoni before after, komentar klien ya, that's good untuk menunjukkan kita punya kredibilitas. Kemudian cerita client journey ya, dulu dia takut ngomong, sekarang closing 200 juta, itu penting. Kemudian kita juga bisa bikin authority positioning. Apa itu? Seperti konten edukasi, statement berdasarkan jurnal, riset, data valid ya, atau lu bikin quote dari tokoh idola seperti John Gottman, Dan Lok, atau mungkin Charlie Munger misalnya ya, Warren Buffett ya, lu bikin begitulah, tergantung lu arahnya kemana, mau dikredibilitasnya sebagai apa ya. Kemudian lakukan secara konsistensi dan punya yang namanya signature framework. Apa itu? Jadi kita punya konsep sendiri ya, dan lakukan secara konsisten. Misalnya gue punya curhat mastery framework, psychological judo. Nah, itu adalah nama-nama yang lucu-lucu, unik-unik, dan ini bisa membuat orang tuh jadi, wih, kayaknya keren nih. Kredibilitas langsung meningkat. Dan sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Akhirnya saatnya kita menuai hasil kerja keras, which is yang artinya profitability. Oke, gue recap dulu sebentar. Visibility sudah dengan 4 strategi. Kemudian kita masuk ke yang kedua, ini namanya credibility, alias kita menunjukkan kita punya profesionalitas gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, saatnya kita menuai atau panen, yang artinya profitability, dari diingat dan dipercaya dan akhirnya jadi penghasilan. Gimana caranya? Lo bisa melakukan lead magnet ya, dan nurturing. Misalnya kasih e-book dulu, mini course dulu, checklist dulu ya. Kemudian kita follow up pakai email atau WA. Lalu lo bisa mengoffer secara jelas, clarity, dan spesifik banget. Lo mau memberikan penawaran apa dan apa yang orang bakal dapetin dari apa yang lo tawarin. Ya, jelas jualnya apa, buat siapa, dan hasilnya apa. Kemudian aku mau kasih contoh, jangan cuma ngomong gue quotes nih, gue bisa bantu introvert closing 100 juta lewat public speaking. Tapi lo bisa jelasin caranya gimana. Ya, misalnya lo akan ngajarin cara negosiasi dari zero to hero. Ya, dari orang nggak kenal sampai akhirnya closing. Lalu jelasin cara-caranya gimana ya, apa yang kamu lakuin dengan misi-misi lu itu, how-nya gimana gitu ya. Kemudian lu juga bisa personalization ya, DM, komentar, voice note, bikin yang lihat itu ngerasa dia care sama aku ya. Jadi kamu bukan cuma dapat pujian tapi bisa dapat transferan. So itu aja ya, intinya sih kita sharing-sharing aja lah, sharing-sharing dan berbuat baik. That's really good untuk orang bisa bantu kita balik. Oke? Kalau teman-teman ada yang bertanya, langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah sini. Dan buat teman-teman yang lagi cari materi ataupun kurikulum ataupun something like study yang sifatnya terstruktur, terkurikulum,
langsung bisa dapat implementasinya seperti apa. Gue punya berbagai macam ebook dan e-course yang bisa membantu meningkatkan ilmu komunikasi kita. Nah, buat yang pengen dilihat dulu, ya, cek-cek dulu. Langsung aja cek link kita di kolom deskripsi di bawah sini. Oke? See you on the next video. Semua Moses, out and adios.